Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andriansyah, NPM 183014452. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang zona tambahan. Jadi menurut J.G. Starke, zona tambahan adalah suatu perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Jadi zona ini dapat diklaim negara pantai sampai ke batas 12 mil di luar laut wilayah atau 24 mil dari garis-garis pangkal. Dalam zona ini, negara pantai dapat melaksanakan kewenangan-kewenangan tertentu untuk mengontrol pelanggaran terhadap aturan-aturannya di bidang bea cukai atau pabean, keuangan, karantina kesehatan, pengawasan imigrasi, dan menjamin pelaksanaan hukum di wilayahnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Nur Arafa dengan NPM 183014442. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut bebas atau high seas yang berdasarkan dalam pasal 86 Konvensi PBB tentang hukum laut yang menyatakan bahwa hukum laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Jadi sesuai definisi ini, laut lepas terletak di bagian luar zona ekonomi eksklusif. Adapun prinsip hukum yang mengatur rezim di laut lepas adalah prinsip kebebasan. Dalam UNCLOS tahun 1982 menetapkan dalam pasal 63 dan 64 adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEE dan di laut bebas di luarnya, khususnya yang menyangkut jenis-jenis perikanan yang mengembara atau straddling stocks dan jenis-jenis perikanan yang berimigrasi secara jauh atau highly migratory species seperti tuna. Oleh karena itu, pada dulunya negara-negara Anglo-Saxon menamai laut selepas itu open sea. Namun demikian, prinsip kebebasan ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakan pengawasan, karena kebebasan tanpa pengawasan dapat mengacaukan kebebasan itu sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Sandika dengan NPM 183014499. Kali ini saya menjelaskan landas kontinen. Di dasar laut, di luar dasar laut wilayah terdapat landas kontinen sampai minimal sebatas 200 mil dari garis-garis pangkal atau dasar. Daerah dasar laut landas kontinen ini walaupun bukan wilayah kedaulatan nasional, namun negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya yang tidak terkait dengan ketentuan surplus seperti di bidang perikanan. Kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya itu mencangkup kekayaan migas dan mineral keras lainnya yang terdapat di dasar laut maupun di tanah bawahnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kawasan. Nah, kawasan itu sendiri dijelaskan dalam UNCLOS 1982 adalah area means the shore, beach and ocean floor and subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction. Yang artinya, kawasan berarti dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Dimaksud di luar batas-batas yurisdiksi nasional adalah kawasan tersebut bukan berada pada rezim landas kontinen suatu negara. Nah, adapun yang dimaksud dengan kekayaan dalam pasal 13.3 UNCLOS 1982
adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair atau gas di kawasan atau di bawah dasar laut, termasuk nodul-nodul polimetalik. Kekayaan yang dihasilkan dari kawasan biasanya dinamakan mineral-mineral. Nah, prinsip umum pengelolaan kawasan sebagaimana diatur dalam pasal 136 UNCLOS 1982, yaitu sebagai warisan bersama umat manusia. Oleh sebab itu, pemanfaatan kawasan harus ditunjukkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia dan kepentingan perdamaian bagi umat manusia. Nah, yang dimaksud dengan umat manusia di sini bahwa pengelolaan kawasan harus dilaksanakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan yang terlepas dari letak geografis negara-negara, baik negara pantai ataupun negara tak berpantai, dengan memperhatikan secara khusus kepentingan dan keperluan negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh yang diakui oleh PBB sesuai dengan Resolusi Majelis Umum nomor 1514 dan resolusi Majelis Umum lainnya yang relevan. Hasil usaha pengelolaan kawasan dibagi secara adil melalui mekanisme yang tepat atas dasar non-diskriminasi yang dijelaskan pada pasal 140 UNCLOS 1982. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa yang dimaksud dengan kawasan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.